17. Perubahan sikap Tari. Tia sangat mengerti dengan semua yang kuinginkan. Dia membuatku kembali merasakan jatuh cinta. Hubungan yang kujalani bersamanya benar-benar mampu membawaku dalam kebahagiaan yang nyata. Tia tidak memaksa atau menuntut agar aku segera menikahinya, walaupun dia telah menyerahkan sesuatu yang paling berharga dalam hidupnya kepadaku. Dia tetap menikmati hubungan yang kami sembunyikan dari Tari. Tia sungguh berbanding terbalik dengan Tari, bagaikan bumi dan langit. Tari tidak pernah mengerti perasaanku. Dia selalu menolak untuk memberikan pembuktian cinta. Penampilan Tari juga tidak pernah membuatku tertarik. Dia sangat jauh dari kata indah. Hampir semua yang ada pada dirinya tidak enak untuk dipandang. Untung dia memiliki wajah yang lumayan cantik dan sedikit manis, tetapi selalu tanpa polesan. Aku tidak tahu kenapa dulu bisa tertarik hingga akhirnya menjalin hubungan dengannya. Sementara Tia memiliki tubuh yang indah dan memesona. Daya tarik yang dia miliki membuatku terpikat dengan penampilan menawannya. Tia wanita impian yang kudambakan selama ini. Seandainya aku bertemu dengannya sebelum menjalin hubungan dengan Tari, mungkin aku adalah laki-laki paling beruntung. Maafin aku sayang, karena akhirnya kita harus melakukan semua ini, ucapku saat dia menyerahkan segalanya kepadaku. Aku ikhlas melakukannya untukmu mas, karena aku sangat mencintaimu. Dia dengan manja mengusap pipiku. Tidak terlihat sama sekali adanya penyesalan dalam dirinya, walaupun kenyataannya dia telah memberikan semuanya untukku. Aku pasti akan bertanggung jawab jika sesuatu terjadi padamu. Aku mengucapkan janji itu di sampingnya, karena posisi kami saat itu masih berbaring di tempat tidur. Aku percaya sepenuhnya padamu, Mas. Kenapa kamu secepat itu percaya padaku dan bersedia menyerahkan diri? Aku masih penasaran dengan sikapnya yang sangat pasrah untuk melakukan apa yang telah kami perbuat. Kamu sudah tahu jawabannya, Mas. Itu karena aku mencintaimu. Aku ingin memberikan sesuatu yang paling berharga dalam hidupku hanya untuk orang yang aku cintai. Terima kasih atas pengorbananmu sayang. Aku janji akan selalu membahagiakanmu. Aku kembali merangkul tubuh indahnya dengan penuh kebahagiaan. Aku merasakan kenyamanan saat berada di sampingnya. Dia telah berhasil dan mampu menggetarkan jiwaku. Aku sungguh mencintainya. Aku telah berjanji akan berhenti memadu kasih dengan wanita lain, karena kehadiran Tia mampu memberikan segalanya. Aku tidak pernah lagi merasakan kesepian, karena ada dia yang selalu mengerti dan memenuhi keinginanku. Ketika hubunganku dan Tari menginjak usia hampir 10 tahun, akhirnya aku menikahinya. Tujuan utamaku menikah dengannya hanya karena ingin membalas dendam. Terlihat jelas kebahagiaan terpancar di wajah Tari saat kami berada di pelaminan, tetapi tidak dengan ayahnya. Ayahnya menunjukkan wajah sedih dan seolah-olah sedang mengkhawatirkan sesuatu. Aku juga tidak mengerti kenapa orang tua memiliki ikatan batin yang kuat dengan anaknya. Ayahnya Tari menangis saat menitipkan anaknya kepadaku. Semua tamu yang melihat kejadian itu tampak sangat heran. Kenapa seorang ayah menangis di hari bahagia anaknya? Bukankah seharusnya orang tua merasa senang dan bersyukur melihat anaknya akan memulai kehidupan yang baru? Tolong jaga anak ayah ya anak Damar, pintanya kepadaku. Aku berusaha tersenyum dan bersikap sopan di depannya. Pasti ayah gak perlu khawatir. Tari akan bahagia bersama saya. Setelah itu, ayahnya menggenggam tangan Tari sambil berucap, jadilah istri yang baik ya nak, hormati suamimu. Mereka berpelukan, begitu juga ibunya. Aku sangat muak dengan keluarga mereka yang penuh drama. Akan tetapi, aku tetap bersikap manis di depan mereka agar tidak menaruh curiga sedikit pun tentang rencana yang telah aku niatkan sebelumnya. Sementara itu, aku melihat Tia berjalan menghampiri kami. Dia dengan kuat dan tegar tetap berbuat baik di depan Tari, dan seolah-olah tidak terjadi sesuatu di antara kami. Selamat menempuh hidup baru sahabatku.
Semoga langgeng dan cepat dapat momongan. Tia merentangkan tangannya. Kemudian Tari melepaskan pelukan dari ibunya, lalu menyambut Tia. Terima kasih Tia. Aku berharap semoga kamu juga cepat menyusul ya. Tari dengan semangat mengucapkan kalimat itu kepada Tia. Betapa lugu dan bodohnya Tari, karena dia tidak tahu bahwa aku dan Tia sudah bermain api di belakangnya dalam 2 tahun terakhir. Aku sangat kasihan melihat Tia, karena dia harus ikhlas merelakan laki-laki yang dia cintai menikah dengan sahabatnya sendiri. Namun, aku sudah berjanji kalau aku akan selalu mencintai dan berhubungan dengannya. Aku sudah terlanjur memberikan hati dan cinta hanya untuk Tia, walaupun aku harus tetap bersikap lembut dan romantis di depan Tari. Ketika berada di kamar pengantin, akhirnya Tari bersedia memberikan apa yang dulu kuminta kepadanya. Dia tidak pernah tahu bahwa aku sudah sering melakukan hasrat itu bersama wanita lain dan bahkan sahabatnya sendiri. Akan tetapi, aku tetap bersikap seolah-olah baru pertama kali melakukannya. Aku tersenyum bahagia setelah kami memadu kasih. Terima kasih sayang, karena akhirnya kamu bersedia melakukannya denganku. Aku mendaratkan ciuman di dahinya. Sudah merupakan kewajibanku sebagai istri kamu, Mas. Dia menyandarkan kepalanya di dadaku. Sungguh malang nasib Tari, karena telah memberikan sesuatu yang paling berharga dalam hidupnya kepada laki-laki yang tidak mencintai dirinya lagi. Tiga tahun pernikahanku dengan Tari, akhirnya aku memutuskan menikah siri dengan Tia. Aku tidak tega melihatnya menanti dalam ketidakpastian. Tujuan lain aku menikahi Tia adalah karena ingin memiliki momongan. Selama ini, kami berhubungan selalu menggunakan pengaman. Aku ingin dia menjadi ibu dari anakku, karena Tari belum mampu memberikan anak. Aku merasa bahwa Tari yang salah dalam hubungan kami, walaupun setelah melakukan pemeriksaan, dokter mengatakan bahwa dia baik-baik saja. Namun, aku tetap tidak percaya, dan bahkan niatku tetap ingin menyalahkan Tari. Setelah 4 tahun pernikahan kami, aku tidak sanggup lagi berbuat manis kepada Tari, karena ingin fokus memberikan kasih sayang sepenuhnya kepada Tia. Pun semua keluargaku juga telah mengetahui pernikahan siri kami. Oma sangat bahagia dan menyambut hangat kehadiran Tia dalam keluarga. Hanya Tia yang pantas menjadi pendamping hidup bagiku. Dia yang telah berhasil mendapatkan perhatian keluargaku. Akhirnya, aku menunjukkan kebenaran kepada Tari bahwa aku tidak mencintainya lagi, dan aku juga sudah berani berbuat kasar kepadanya. Akan tetapi, aku masih tidak ingin menceraikannya, karena tujuan awal dari rencanaku adalah menyiksa dirinya. Ternyata dia dengan berani meminta berpisah, tetapi aku membuat satu keputusan yang tidak akan mampu dia wujudkan. Aku dengan penuh kesadaran memintanya membayar semua biaya yang telah aku keluarkan dalam pernikahan kami. Sudah sangat jelas bahwa dia tidak akan sanggup memenuhi syarat tersebut. Oleh karena itu, dia tetap harus bertahan untuk tinggal bersamaku. Beberapa bulan setelah dia meminta berpisah, dia terlihat makin kuat dan berani. Dia bukan lagi Tari yang lembut seperti dulu. Dia sudah berani membantahku dan mengatakan sesuatu yang tidak dapat kupahami. Lihat saja nanti, kamu akan menyesal karena lebih memilih wanita terkutuk itu dibanding aku. Maksud kamu apa? Istriku punya nama, Tia. Ngerti? Dia tidak pantas dipanggil dengan nama itu, karena dia wanita tidak tahu diri dan murahan. Dia telah menghina wanita yang kucintai. Aku mengangkat tangan dan ingin memberikan pelajaran kepadanya. Tampar aja kalau kamu berani. Aku dengan senang hati akan menerimanya. Tamparanmu akan menjadi bukti kuat untuk lepas darimu. Aku sadar dengan apa yang dia katakan. Akhirnya, aku kembali menurunkan tangan. Tidak semudah itu baginya lepas dariku. Aku harus bisa membuatnya lebih menderita lagi. Akan tetapi, kenapa dia berubah menjadi wanita yang lebih berani? Apakah ada seseorang yang telah membantunya menjadi pribadi yang berbeda dari sebelumnya? Apakah Tari akan menceritakan kebenaran tentang Tia kepada Damar?